Spencer Confidential adalah film komedi laga tahun 2020 disutradari Peter Berry. Dengan dibintangi Mark Wahlberg, Winston Duke, Liza Schlesinger. Berlatar di kota Boston, Amerika Serikat. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mantan polisi jujur bernama Spencer yang dipenjara akibat menghajar atasannya sendiri 5 tahun yang lalu. Tepat hari ini, ia akan dibebaskan karena masa hukumannya sudah habis. Di mana salah satu napi yang memang tidak suka dengannya pun mengajak napi lain untuk menghajar Spencer sebagai bentuk perpisahan dari mereka semua. Setibanya di luar sudah ada teman lama Spencer yang sama-sama veteran polisi bernama Henry disusul dengan kedatangan sang mantan yang juga bermaksud ingin menyambut kebebasannya. Namun karena saat ini Spencer belum siap untuk bertemu, ia pun mengajak Henry buru-buru pergi dari sana. Henry pun membawa Spencer ke apartemen kosong milik sang ayah untuk Spencer tinggal sementara waktu. Tak hanya Henry yang menyambut baik kedatangannya. Mereka juga kedatangan teman sesama polisi lain yang masih bertugas sampai sekarang bernama Dries yang siap membantu jika Spencer membutuhkan apa-apa. Impressive how you did your time. That Irene and the boys. You got it, Spencer. Let's go see your girlfriend. Dikira akan tinggal seorang diri, Henry rupanya membawa tahanan lain bernama kita panggil saja Samsul yang akan tinggal bersamanya. Beliau menebahkan bahwa mendiang sang ayah Samsul adalah teman baiknya sewaktu SMA dulu. Sehingga mengetahui Samsul hidup sebatang kara dan sama-sama baru keluar dari penjara membuat Henry merasa perlu untuk merawatnya. Sejenak kita akan dibawa pada kapten polisi alias orang yang Spencer hajar 5 tahun yang lalu bernama Boyan. Saat sedang dalam perjalanan pulang itulah beliau mendapat panggilan darurat dari teman kantornya yang meminta segera datang ke sebuah terminal bus. Tapi tiba-tiba ya, ada sebuah mobil van yang menabrak mobil bau hingga ringsek. Di mana ini semua adalah jebakan yang si teman dan para penjahat buat untuk menangkapnya. Entah apa kesalahan yang sudah Boyan perbuat, namun satu penjahat langsung mengeluarkan gorok dari balik bajunya. Dan keesokan paginya, si teman yang bernama Terry ditemukan oleh sang istri sudah tewas bundir di dalam mobil van pribadi yang sudah rusak parah. Disusul dengan berita kematian Kapten Boyan dan Terry yang menggemparkan seisi kota Boston. Dari hasil investigasi diketahuilah bahwa Terry bundir setelah menghabisi nyawa bayi lain Wit yang menonton beritanya. There's no way. I was in tactical training with him. Pun sangat dibuat geleng kepala dengan hasil investigasi karena sejauh yang ia tahu Terry adalah polisi baik dan tidak mungkin melakukannya. Bahkan sang istri yang bernama Tia ini pun sama dibuat kecewanya dengan pihak penyelidik yang seolah menutupi atau tutup mata terhadap kasus tersebut. Let it go. Karena penasaran, Spencer pun menemui Tia dan menanyakan apakah Terry punya masalah dengan Boyan. Tia menjelaskan bahwa mereka sangat dekat. Bahkan baru-baru ini sering mengajak suaminya minum bareng. Merasa semua semakin janggal. Spencer meminta Tia untuk selalu waspada. Sementara ia sendiri akan pergi ke barat biasa para petugas minum. Setibanya di bar yang dimaksud, Spencer menemui salah satu teman dekat Terry untuk menanyakan apa yang baru-baru ini terjadi antara Terry dan Boyan. Si teman menjelaskan bahwa Terry pernah curhat tentang dirinya yang mencurigai Boyan adalah polisi kotor dan merasa perlu untuk menyelidikinya. And did he suspect Boyan of being a dirty cop? Tak lama mereka kedatangan polisi lain bernama Melin alias teman satu angkatan yang kini menjadi sersan polisi menggantikan Terry melihat tampang tengil seperti Spencer berkeliaran di wilayahnya membuat McLean dan polisi lain menjadi risih sehingga tangyu. Thank you.
Setelah dikeroyok rame-rame dan dilempar keluar, Spencer tak sengaja melihat CCTV toko di seberang bar dan memutuskan untuk memeriksa. Namun karena si pemilik toko tak bisa diajak kerja sama, ia pun membawa Pak Saharhar di CCTV-nya dan akan meminta bantuan Samsul untuk mengeceknya. Okay, let me look at the top right camera. Tepat saat malam kejadian, Terry ternyata terlihat keluar dari dalam barba masuk ke dalam mobil sedan kuning yang entah siapa pemiliknya. Sementara untuk mobil van miliknya, ada orang lain yang juga membawanya pergi mengikuti mobil sedan hingga berakhir di terminal bus tempat tewasnya si Boyan. Tak buang waktu, But I know where they went. Spencer langsung pergi ke TKP untuk mencari sebuah petunjuk. Memang benar bahwa mobil yang menabrak Boyan waktu itu adalah mobil van milik Terry. Namun untuk si pengemudi sudah jelas bahwa Terry ikut naik mobil kuning. Sehingga Spencer menyimpulkan bahwa kematian B sengaja diatur agar Terry-lah yang menjadi tersangka utamanya. Tak hanya itu saja, Spencer juga menemukan bekas tusuk gigi di lokasi TKP yang pastinya adalah milik Driscoll karena memang selalu menggigitnya kemanapun ia pergi. Penasaran? Ia pun menemui Driscoll untuk menanyakan apa yang ia temukan di TKP di mana Dris yang kini menggantikan jabatan B menjawab bahwa dirinya tidak pernah pergi ke lokasi TKP sama sekali. To shoot himself. Let this one go. I gotta get back to work. I ain't getting no younger. Sepulangnya dari kediaman dari Spencer pergi ke tempat latihan tinju untuk menemui Samsul. Karena setelah si Samsul keluar dari penjara, Henry menyuruhnya untuk menjadi seorang petinju dan meminta Spencer mengajarkannya beberapa teknik dasar. Selesai latihan, mereka pun pergi ke kafe untuk sarapan bubur ayam. Secara kebetulan ada si mantan yang bernama Davis menanyakan kenapa Spencer tak kunjung menemuinya setelah keluar dari penjara. Spencer menjawab bahwa ia akan pindah ke Arizona dan tak ingin mengecewakannya. Sehingga sebagai bentuk perpisahan, Davis pun memberikan sedikit kenang-kenangan untuknya. Saat keluar dari kafe itulah Samsul tak sengaja melihat mobil sedan kuning lewat yang sama persis dengan mobil yang mereka cari. Sehingga Spencer langsung mengejarnya melalui jalan kompas. Tetapi gara-gara anjing tetangga yang terus mengejar, kini Spencer kehilangan jejak mobil kuningnya dan harus pulang dengan celana kotor sobek-sobek. Ia pun memarahi Samsul karena tidak ikut membantu dan malah ngejenteng saja di pinggir jalan tanpa sadar jika Samsul diam-diam sudah mengingat plat nomor mobilnya. What? 89053 QG. Did good. Masih di hari yang sama, mereka pun pergi ke kantor Samsat untuk menanyakan siapa pemilik mobil kuning. Setelah dilakukan pengecekan, diketahuilah bahwa pemilik mobil kuning itu adalah seorang bandar barang haram bernama Charlie. Entah apa hubungan Terry Boland dan orang ini, Spencer yang tahu betul di mana Charlie akan berada pun mengajak Samsul segera pergi dari sana. Don't come back. Hey, Hawk. Mereka bertiga mengawasi Charlie dari halte bus di seberang jalan. Disinilah Spencer bercerita bahwa selain seorang bandar besar, Charlie juga adalah penjahat bayaran yang tidak segan-segan menghabisi targetnya. Namun entah karena alasan apa, pihak kepolisian tidak pernah bisa menyentuhnya. I think it's time you tell me what's really going on here. There was a girl named Gloria Wisniewski. She was a smart kid. 10 tahun lalu saat Spencer masih menjadi polisi, ia mendapat tugas mengamankan proses gentrifikasi di wilayah Utah. Dari sekian penduduk yang terpaksa pindah karena tidak mampu membayar tebusan tanah, ada satu gadis muda yang menolak keras gentrifikasi. Entah elit global mana yang sudah membayar si Charlie. Spencer menemukan si gadis sudah tewas dibunuh. Meski kasusnya sudah diserahkan pada bagian pembunuhan, tetap saja Spencer peduli ingin ikut andil dalam penyelidikan. Namun hal itu tampaknya percuma karena pihak penyelidik langsung menutup kasus si gadis. Penasaran? Ia pun mengajukan diri untuk melakukan investigasi. Namun, bau lain langsung memotong bahwa kasus ini tidak lebih penting dari gentrifikasi yang sedang mereka urus. Why? Yeah, I really do. Wake up. Alhasil,
Spencer melakukan investigasi mandiri dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa CCTV yang menempelkan jelas pembunuhan terhadap si gadis. Namun, Boyan hanya menganggap itu adalah editan. Muak dengan sistem yang bobrok, ia pun pergi ke rumah Bau untuk meminta penjelasan. Namun karena Bolen heras hulu, Spencer yang rungsing sejak awal pun membogemnya hingga babak belur. Dan itu jugalah alasan kenapa Spencer bisa masuk penjara. Dengan fakta bahwa polisi juga terlibat dalam kejahatan yang Charlie lakukan, Spencer, Henry dan Samsul sepakat akan mengungkap dan membersihkan nama Terry dengan cara mereka sendiri. Mereka akan melakukan teror terhadap si Charlie dimulai dengan merusak mobil kesayangannya. Esoknya, Spencer mulai membuntuti kemanapun si Charlie pergi. Hingga satu momen, ia mendapati si Charlie melakukan pertemuan dengan Mlin alias sersan pengganti Terry memberikan sekantong uang yang entah uang apa itu. Secara kebetulan Spencer juga bertemu dengan agen FBI yang juga membuntuti McLean karena dicurigai ada main dengan para penjahat. Let me know if you hear anything germane to my investigation. We'll see you later, alright? Disinilah Spencer teringat dengan salah satu napi yang membencinya. Mengetahui si napi adalah mantan bandar, ia pun pergi ke penjara bermaksud mencari informasi lebih banyak. Namun karena si napi tak kunjung buka mulut, Spencer langsung melakukan video call dengan Samsul yang saat ini sedang mengencani istri si napi. Sehingga tak ada pilihan lain, akhirnya memberi petunjuk berupa kata, yaitu Wonderland yang entah apa maksudnya. Penasaran dengan kata tersebut, Spencer pun pergi ke pelabuhan menemui informan lamanya untuk menggali lebih dalam informasi di mana si informan memberitahu bahwa jika tebakannya benar, Wonderland adalah sebuah kasino pinggir pantai yang dibangun para elit global sebagai kamuflase atau penyamaran dari transaksi narkoba skala internasional. Polisi kotor, politikus korup, dan elit global. Mereka bekerja sama dengan para penjahat demi melancarkan transaksi yang berlangsung setiap minggu. Sehingga tak heran kenapa Bau menutup kasus si gadis dan tetap fokus pada gentrifikasi karena para investor akan menjadikannya sebagai cabang kasino baru. Cukup dengan informasi dari si Mahan, Spencer pun pergi ke Wonderline untuk melihat langsung seperti apa kondisinya. Namun setibanya di sana sudah ada dua penjaga yang menghampiri gara-gara gelagat mencurigakannya. Namun berkat skill ngawadul yang mumpuni, Spencer berhasil pergi keluar dari sana. Singkat cerita, tibalah hari upacara pemakaman Bailan dan Terry. Disinilah McLean curhat tentang ia yang mulai risih dan khawatir karena Spencer sudah ikut campur terlalu dalam. Di mana Driscoll yang ternyata sama-sama kotor pun berani menjamin bahwa anak buah Charlie sudah dikirim untuk menghabisinya. Dan benar saja. Tepat saat Spencer sedang membeli burger itulah ada beberapa orang mencurigakan yang mengikutinya. Sehingga ketika Samsul sedang menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik, tiba-tiba beruntung Samsul menabrakkan mobilnya ke dalam toko dan berhasil membawa Spencer kabur dengan fakta bahwa mereka sudah dijadikan target. Ia pun akan membawa Samsul dan Henry ke tempat Dapis untuk diamankan. Awalnya Dapis menolak dengan alasan sudah tidak ingin berurusan lagi dengan Spencer. Namun setelah mendengar semua kejadiannya, ia pun akhirnya mengizinkan mereka tinggal. Beralih pada Tia yang baru pulang dari pemakaman suaminya dan mendapati seisi rumah sudah berantakan. Setelah meminta Spencer segera datang, ia curiga jika Terry menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin pihak Manaun mengetahuinya. Dan benar saja, satu hari sebelum Terry tewas, ia sempat menitipkan sebuah rekaman yang harus Tia berikan pada pihak FBI. Namun karena saat ini tidak ada yang bisa dipercaya, Spencer pun meminta rekamannya untuk diperiksa. Dalam rekaman yang berdurasi singkat itu, Terry yang merupakan polisi jujur dan teman dekat Belen pun bermaksud membantunya keluar dari sirkel dunia hitam dengan membocorkan siapa saja yang ikut terlibat. Sebagai gantinya, Terry akan membantu Bau lain mendapatkan jabatan baru.
Bailain akhirnya setuju dengan memberitahukan siapa saja yang ikut terlibat, yaitu Wonderland dikendalikan oleh Charlie. Charlie bekerja untuk Melin dan mereka berdua bekerja untuk Dries yang membuat transaksi selama ini berjalan lancar. Namun sebelum Terry membuat laporannya, pertemuan mereka keburu diketahui oleh pihak Samsul. Bahkan orang yang sudah menghabisi Terry dan Bailain tidak lain adalah si Driscoll itu sendiri. Setelah semua fakta terungkap, Spencer langsung pergi menemui Driscoll secara personal dan memberitahu bahwa Spencer punya bukti rekaman yang bisa membongkar semua kejahatannya. Sebagai sahabat yang terbilang cukup dekat, ia secara pribadi meminta Dries untuk menyerahkan diri. Biarkan pihak FBI mengurus sisanya. Namun karena keuntungan yang didapat terlalu fantastis untuk dibuang, Driscoll malah balik mengancam bahwa Spencer sebaiknya hati-hati mulai sekarang. My roommate. Spencer kembali menemui seagen FBI dan memberikan bukti rekaman suaranya. Namun hal itu katanya tidaklah cukup untuk meringkus semua personil Wonderland dengan alasan mereka berani membayar para petinggi dan menganggap jika semua bukti audio dan visual hanyalah hasil editan semata. Oh my god, that's bullshit. I'll make it clear. With the Trinitarios, every week. Spencer pergi ke tempat Charlie dan menginterogasinya dengan cara yang tidak main-main. Setelah mendapatkan informasi jadwal pengiriman barang selanjutnya, ia ditemani Samsul langsung menuju ke lokasi untuk mencuri semua barangnya dan Excuse me, sir, you okay? God, you got blood on. Setelah mengamankan semua barang di dalam garasi milik Davis, kini mereka tinggal pergi ke Wonderland dan menyerahkan Charlie termasuk barangnya di hadapan FBI. Namun masalah lain muncul saat Henry sudah menghilang dari rumah. Spencer. Karena ternyata yaitu adalah Driscoll yang menelepon dan memberitahu bahwa Henry saat ini sedang bersamanya yang jika ingin melihat Henry masih hidup, Spencer harus mengembalikan barang miliknya ke Wonderland untuk sebagai barter sebelum Dries benar-benar berubah pikiran. What are we gonna do? Waktu beralih ke Wonderland, kita akan diperlihatkan dengan Driscoll dan anak buah setianya sudah siap menyambut kedatangan Spencer di mana hal tak terduga terjadi. Saat yang datang ternyata adalah Davis. Entah apa rencana yang Spencer buat, Davis dengan santainya membawa Henry keluar dari sana dan tiba-tiba beres mengacaukan kerumunan dengan sebuah mobil kontainer. Spencer dan Samsul langsung turun mengejar Scully yang kabur ke dalam gudang. Namun hal itu tidaklah mudah karena di sana sudah ada anak buah Charlie yang mencegatnya. Sementara Spencer melanjutkan pengejaran. Samsul akan menghajar para bajingan ini seorang diri. Tersisa Diol yang sudah berhadap-hadapan dengan Spencer tak ingin semuanya berakhir terlalu cepat. Spencer yang ingin memberi diri sekolah pelajaran pun membuang pistol dan mengajaknya berkelahi secara jantan. Hingga pada akhirnya Spencer berhasil meringkus komplotan Wonderland dan mengikatnya bersama setumpuk barang bukti yang tidak bisa terelakkan lagi. Setelah pihak FBI dan polisi jujur memvonis para tersangka, berita tentang kembalinya nama baik Terry pun mulai disiarkan di berbagai saluran nasional. Sementara untuk Spencer CS, mereka terlihat sudah berkumpul di salah satu kafe untuk merayakan keberhasilan ini. Film pun berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton.